Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Mesya Marsabesi di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Desember 2021. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Tutup tahun 2021, Polres Pulau Buru musnahkan 1.518 liter miras. Kepolisian Resort Pulau Buru memusnahkan ribuan liter minuman keras atau miras hasil sitaan setahun terakhir. Pemusnahan miras tersebut dilaksanakan di Mapolres Pulau Buru Jumat 31 Desember 2021. Dengan rincian miras jenis Sopi sebanyak 1.518 liter, Sageru 35 liter, bir hitam 17 botol, bir putih 5 botol, dan bir jumbo 36 kaleng. Demikian disampaikan Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusumawiatmaja saat gelar konferensi pers di ruangan Satuan Reserse Polres Pulau Buru Jumat 31 Desember 2021. Selain miras, barang bukti narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis juga ikut dimusnahkan. Selanjutnya dijelaskan, tingkat kriminalitas di Pulau Buru mengalami kenaikan di 2021, yakni sebanyak 95 kasus. Naik dari tahun 2020 sebanyak 80 kasus. Menurutnya peningkatan kasus di tahun ini terjadi untuk jenis tindakan kriminalitas persetubuhan terhadap anak, penganiayaan, tindak kekerasan bersama, dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kasus kecelakaan lalu lintas di 2021 terdapat 24 kasus, di tahun 2020 hanya 19 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih dari Pulau Buru, Tribuners, angka kriminalitas di Pulau Buru melambung di 2021. Warga turut diimbau tingkatkan pengawasan. Kepolisian Resort Pulau Buru mencatat tingkat kriminalitas mengalami kenaikan di 2021 hingga mencapai 95 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan 2020, di mana terdapat 80 kasus. Artinya ada peningkatan sebanyak 15 kasus. Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusumawiatmaja menyebutkan peningkatan kasus di tahun 2021 yakni persetubuhan terhadap anak, penganiayaan, tindak kekerasan bersama, dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kasus kecelakaan lalu lintas di 2021 terdapat 24 kasus. Di tahun 2020 hanya 19 kasus. Meski dirinya menjelaskan, terjadi peningkatan kasus di 2021, namun pihak kepolisian bisa menyelesaikannya. Dia mengungkapkan di 2021 ada 3 kasus menonjol dan cukup meresahkan masyarakat. Namun dapat diselesaikan, diantaranya pencurian di masjid, kasus pembunuhan di desa Waiflan, dan kasus pembunuhan yang merupakan aksi balas dendam. Katanya selain narkotika ada juga penyitaan minuman keras dari desa Marloso, Savana Jaya, Jamilu, dan Namlea. Selain pemaparan angka kasus, ada juga sejumlah barang bukti disita, kemudian dimusnahkan. Kapolres Pulau Buru itu mengimbau bagi masyarakat, terutama para orang tua, agar selalu menjaga keluarga. Terlebih tingkatkan pengawasan terhadap anak-anak. 2021 ini ada 95 angka kejahatan, dan bila dibandingkan tahun 2020 hanya 80. Jadi ada kenaikan 15 kasus selama tahun 2021. Untuk kejahatan yang mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Gebiar ekspor pertanian 2021, Maluku 38,4 ton. Gebiar ekspor pertanian 2021, Provinsi Maluku berhasil ekspor sebanyak 38,4 ton produk pertanian. Jumlah ekspor tersebut senilai 2 miliar rupiah. Kepala Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Ambon, Aris Hadiono mengatakan angka tersebut baru terhitung sejak 16 sampai 30 Desember 2021. Produk ekspor pertanian tersebut terdiri dari beberapa macam komoditi seperti pala dan damar. Pala diekspor ke Cina dan damar ke Bangladesh dan India. Menurutnya produk pertanian tersebut tentu sudah terbebas dari hama penyakit. Pasalnya semua produk sudah melalui tahapan karantina. Diketahui total ekspor secara nasional sebanyak 1,36 juta ton dengan nilai 14,43 triliun. Hama penyakit apa yang menjadi target kita. Apabila dia tidak seperti damar, dia low risk, sehingga kita hanya melihat serangga ada tidak, serangga hidup itu pastinya, serangga hidup tidak ada, sudah selesai. Tapi bila serangga hidup ada perlakuan fumigasi, memang 1 kali 24 jam selesai sudah, cepat sekali sekarang semua. Jadi para eksportir di sini juga ada 5 eksportir, ada 3 sudah, 2 yang akan. Alhamdulillah sejak kita mulai bulan Maret kemarin sudah eksportir banyak nih mulai berdatangan para eksportir yang ini bergerak di Pulau Maluku untuk sama dengan damar pemain baru. Nanti insya Allah di bulan Juni nanti ada pemain baru lagi mengenai pala juga. Alhamdulillah geliat ini sudah siap. Transportasi jadi kendala ekspor produk pertanian di Maluku. Kepala Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Ambon, Aris Hadiono sebut masalah transportasi jadi kendala dalam mengekspor produk pertanian. Padahal Provinsi Maluku sendiri memiliki banyak produk pertanian yang bisa diekspor. Ia menerangkan untuk tahapan ekspor biasanya harus dikirim ke Surabaya terlebih dahulu untuk pencatatan devisa. Namun dengan adanya kerjasama antara Karantina Pertanian kelas 1 Ambon dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak serta Bea Cukai Maluku, sehingga diharapkan kendala transportasi dapat tertangani dengan baik. Diberitakan sebelumnya Provinsi Maluku berhasil ekspor sebanyak 38,4 ton produk pertanian. Jumlah ekspor tersebut senilai 2 miliar rupiah. Angka tersebut baru terhitung sejak 16 sampai 30 Desember 2021. Produk ekspor pertanian tersebut terdiri dari pala yang diekspor ke Cina dan damar ke Bangladesh dan India. Alhamdulillah sejak kita punya ada percepatan ekspor yang langsung secara operasional dibina oleh Pak Kadis Perdagangan dan Kadis Pertanian. Alhamdulillah kita secara teknis untuk yang di dokumen tidak ada. Ini kan yang jelas sekarang utamanya kita produk banyak, hanya saja transportasi ini yang menjadi kendala kita, itu saja. Sama halnya sekarang tadi yang Bapak Kadis sampaikan bahwa kenapa kita ke Surabaya, karena di sini belum ada kargo kontainer ekspor, sehingga harus restuffing di Surabaya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan Bea Cukai, arahan dengan Kadis Perdagangan dan Kadis Pertanian, pencatatan devisanya sudah bisa dilakukan di Bea Cukai Ambon Maluku. Rp14,43 triliun ke 124 negara. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepaskan ekspor pertanian dan peternakan senilai Rp14,43 triliun ke 124 negara Jumat 31 Desember 2021.
Gebiar Ekspor Pertanian 2021 yang berpusat di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar itu diikuti 34 provinsi di Indonesia secara hybrid, yakni daring dan luring. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menyebutkan dengan meningkatnya nilai ekspor, kesejahteraan petani pun meningkat meski di tengah pandemi COVID-19. Dia menyebutkan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia kurang lebih 2 tahun ini, Indonesia termasuk negara kedua setelah Cina yang berkontribusi dalam hal penanganan dari sisi ketersediaan pangan. Di Maluku sendiri mengekspor sebanyak 38,4 ton produk pertanian senilai 2 miliar rupiah. Kepala Karantina Pertanian Ambon, Aris Hadiono, mengatakan angka tersebut baru terhitung sejak 16 sampai 30 Desember 2021. Produk ekspor pertanian tersebut terdiri dari beberapa macam komoditi seperti pala dan damar. Pala diekspor ke Cina dan damar ke Bangladesh dan India. Menurutnya, produk pertanian tersebut tentu sudah terbebas dari hama penyakit. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. 231 ASN Pemkot Ambon pindah jabatan fungsional 1 hari jelang 2022. Di hari terakhir tahun 2021, sebanyak 231 ASN pemerintah Kota Ambon dilantik penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional Jumat 31 Desember 2021. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 1 disebutkan, jabatan administrasi merupakan sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang diduduki oleh ASN di